Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam surah At-Taubah ayat 29 Allah berfirman, qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang disebarkan dengan pedang atau dengan perperangan, dan perkataan itu tidak sepenuhnya salah, benar, tetapi belum titik sampai di sana, ada komanya dan ada kelanjutan kalimatnya. Agama Islam itu adalah agama yang membawa pedang, tetapi bukan pedang penjajahan, penindasan, perampokan, dan mengambil hak-haknya manusia yang bukan adalah haknya orang yang mengambil tersebut, tetapi dia adalah pedang keadilan, pedang kebebasan, sehingga umat manusia bebas untuk berbuat sesuai dengan apa yang diinginkannya dalam koridor batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar ketika Umar bin Khattab mengutus panglima besarnya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan negeri Madain atau Persia sekarang itu, di mana di sana ada kerajaan besar yang menguasai separuh dunia, Bizantium. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah sampai di perbatasan, beliau terlebih dahulu mengutus dutanya untuk menemui pembesar atau orang yang berkuasa di sana. Maka ditemuilah panglima besarnya Persia itu, yaitu Rustum, ya, panglima besar Rustum. Kemudian sesampai di sana, waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seorang yang bernama Rib'i ibnu Amir dengan pakaian sangat sederhana, kemudian ada lembing di tangannya menunggang kuda, kemudian dia berangkat dengan gagah berani, bajunya penuh dengan tambalan dan kere, begitulah kira-kira. Kemudian ketika dia melewati orang-orang Bizantium atau orang-orang Persia itu yang gagah-gagah dengan pakaian yang serba mentereng, dia santai saja. Orang tersebut mencemooh mereka, mencemooh dia. Sesampai di depan tempat berhentinya Rustum atau kemah besarnya yang disebut dengan Fustat pada waktu itu, ada permadani indah di depannya. Kemudian dia tancapkan di sana lembingnya, kemudian diikatkan oleh Rib'i ini kudanya di sana. Kemudian pintu untuk masuk ke dalam kemahnya itu dibikin kecil supaya orang masuk ke dalamnya dalam keadaan merunduk, seperti seolah-olah ruku atau sujud kepada Rustum yang ada di dalam. Rib'i ibnu Amir masuk ke dalamnya dengan mendahulukan pantatnya, bukan mendahulukan kepalanya, sehingga justru orang yang ingin dimuliakan di dalam itu dengan sujud kepadanya dihinakan dengan memperlihatkan pantatnya. Waktu itu pengawalnya Rustum ingin membunuh Rib'i secara langsung, lalu kata Rustum, biarkan kita dengar dulu apa yang akan dia sampaikan. Kemudian setelah berada di hadapan Rustum, Rib'i ini dipersilahkan untuk berbicara. Apa tujuan kalian untuk datang ke sini? Rib'i menjawab, nahnu qaumun ibta'atsanallahu liyukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juril adyani ila adlil islami
Kami ini adalah kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan diri kepada sesama manusia menuju ke penghambaan diri kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah. Dan kami mengeluarkan manusia dari kecurangan atau kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Inilah tujuan kedatangan kami. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dan perkataan Ribi'i ini adalah ringkasan dari ajaran Islam, bahwasanya Islam bukan mewajibkan orang atau mengharuskan orang untuk masuk ke dalam Islam ini, tetapi dia datang untuk membebaskan orang yang tertindas sehingga dia bebas untuk berpikir memilih agama yang terbaik untuknya. Di mana pada waktu itu dunia dikuasai oleh dua kerajaan besar, di mana mereka semuanya menjajah rakyatnya agar ikut dan patuh menurut kehendak penguasanya, dan mereka tidak diberi kebebasan. Kenapa? Dengan demikian mereka bisa memperkaya dirinya, bisa berkuasa dengan sekehendak hatinya, maka dibodoh-bodohilah rakyatnya. Datanglah Islam dengan membawa pedang keadilan, maka mereka dipersilahkan. Siapa yang mau masuk Islam, silahkan masuk ke dalam agama Islam. Dan siapa yang ingin tetap di dalam agamanya, maka silahkan tetap di dalam agamanya dengan syarat bayar pajak kepada Islam sebagaimana umat Islam diwajibkan bayar zakat. Tapi mereka akan diberikan hak-haknya, perlindungan dengan sepenuhnya. Inilah yang diberikan oleh Islam. Inilah misi Islam yang terbesar. Sehingga dengan mudah waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas menuntaskan penaklukan. Kenapa? Karena rakyatnya sendiri sangat berpihak kepada umat Islam. Hanya penguasa-penguasa zalimnya itu yang tidak mau tunduk ke dalam aturan Islam. Begitu juga dengan Romawi. Ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah menaklukkan negeri Hims, yaitu yang berada di Suriah sekarang, daerah yang kacau sekarang itu, ya, mereka berhasil ditaklukkan dengan cara damai. Rakyatnya itu masuk ke dalam agama Islam dan mereka membayar pajak kepada kaum muslimin. Namun pada waktu itu mereka dijajah sebelumnya oleh orang Romawi. Ketika Abu Ubaidah sudah menerima pajak dari mereka, tapi ternyata Abu Ubaidah dengan tentaranya tidak mampu melindungi mereka dari kekejaman orang-orang Romawi. Lalu Abu Ubaidah Al-Jarrah mengutus tentaranya untuk mengembalikan seluruh pajak itu kepada mereka kembali. Orang Hims waktu itu tercengang, kenapa kalian kembalikan pajak yang sudah kami berikan? Kata utusan Abu Ubaidah, karena kami umat Islam tidak mampu melindungi kalian dari kejahatan orang-orang Romawi. Kalian bayar pajak kepada kami, dengan konsekuensi seperti itu kami akan melindungi kalian. Sekarang kami tidak bisa melindungi kalian. Ini, terimalah kembali pajak yang sudah kalian bayarkan. Dengan demikian masuk Islam seluruh orang Hims akibatnya. Dan setelah itu karena mereka sudah Islam, terpaksalah Abu Ubaidah harus melindungi mereka. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, inilah misi yang diajarkan oleh Islam, kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka, di mana orang bebas untuk memilih siapa yang menjadi sembahannya, sehingga dia juga bebas untuk melakukan pilihan-pilihannya di atas dunia ini tanpa ada ketertindasan. Sebagaimana ketika anaknya Amr bin As, penakluk Mesir pada waktu itu, bermain-main dengan orang Kipti, anaknya orang Kipti Kristen Koptik Mesir, dan anaknya Amr bin As ini menampar anak orang Kristen Koptik. Lalu dia melapor kepada Umar bin Khattab ke Madinah. Umar bin Khattab memanggil kembali Amr bin As beserta anaknya dan diperhadapkan kepada orang Kristen Koptik tersebut. Kemudian orang Kristen Koptik ini diperintahkan untuk menampar anaknya Amr bin As. Idrib ibn al-Akramin, kata Umar bin Khattab, tampar itu anaknya orang mulia. Padahal Amr bin As adalah sahabat Rasulullah yang menaklukkan Mesir itu. Kata Umar bin Khattab, matasta'badtumun nasa wa qad waladathum ummuhum ahrara.
Kapan kalian memperbudak manusia sementara ibunya melahirkan dia dalam kondisi adil, ke dalam kondisi merdeka? Inilah keadilan yang dibawa oleh Islam dan kemerdekaan yang sesungguhnya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam, juga tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama-agama yang lain. Apabila mereka sudah memilih Islam, maka silahkan. Kalau mereka tidak memilih Islam juga tidak ada masalah. Dan ibu bapak yang dimuliakan, ini misi pertama, membebaskan manusia dari penindasan sesama manusia sehingga mereka bebas untuk memilih agamanya. Kemudian selanjutnya juga membebaskan manusia dari segala perbudakan yang berbentuk keyakinan seperti khurafat dan hal-hal semacamnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka sudah ada rencana. Mereka terlebih dahulu mengambil anak panah, kemudian mengundi nasib dengan itu, apakah akan lanjut untuk melakukan ini atau tidak. Mereka bikin 3 buah anak panah, kemudian dia cabut, yang salah satunya berisi maju, yang salah satunya mundur, yang satunya diam. Kemudian kalau dikatakan maju, barulah mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan tersebut. Tetapi katanya mundur jangan lakukan, karena itu adalah hari sial atau perbuatan yang tidak baik. Padahal bagi kita, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah ada azam di dalam hati, tawakkalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergantung dengan suara burung, tidak tergantung dengan khurafat-khurafat atau keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka, sehingga manusia melakukan segalanya atas dasar tawakal dan pasrah kepada Allah, bukan pasrah dan tawakal kepada hantu atau setan, iblis, jin dan segala macamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.